Halo semua, ketemu lagi dalam video kali ini. Kali ini kita akan membahas pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dimulai pada tanggal 21 Januari lalu. Tentu kita ingat bahwa di periode sebelumnya ada banyak kritik yang dilayangkan atas kinerja DPR. Di masa sidang yang baru ini, harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap DPR cukup tinggi. Tapi harapan saja tentu tidak cukup. Ada banyak hal yang kita sebagai masyarakat perlu perhatikan, ingat, dan ikut mengkawal. Jadi, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam masa sidang ini? Yuk kita bahas satu persatu. DPR telah menetapkan Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas Prioritas 2025 sejak tahun lalu dalam Keputusan DPR Nomor 64 DPR RI 1 2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2025 sampai dengan 2029. Banyak undang-undang yang penting sekali untuk kita kawal. Namun dalam video ini, ada beberapa undang-undang terkait hak asasi manusia dan inklusivitas yang mau kita highlight, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, dan RUU Perlindungan Pekerja Migran. Beberapa RUU ini sudah bertahun-tahun diajukan, tapi tidak kunjung disahkan. Sebagai contoh, RUU Masyarakat Hukum Adat sudah diusulkan sejak tahun 2003 dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pada tahun 2010, naskah akademik RUU Masyarakat Adat telah dibentuk untuk diusulkan kepada DPR RI. Kemudian di tahun 2014, RUU Masyarakat Adat masuk dalam prolegnas, yang berikutnya kembali masuk dalam prolegnas sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pada tahun 2020, RUU Masyarakat Adat berubah nama menjadi RUU Masyarakat Hukum Adat, dan berlanjut masuk di tahun 2024 dalam prolegnas prioritas 2025 sebagai bagian dari usulan perorangan. Perjalanan panjang juga dialami oleh RUU PPRT. RUU PPRT sudah masuk dalam prolegnas sejak tahun 2004 sebagai usulan dari DPR dan masuk lagi dalam prolegnas pada tahun 2010 dan seterusnya. Pada 2022 dibentuk gugus tugas RUU PPRT. Hingga saat ini, pada tahun 2025, RUU PPRT kembali masuk dalam prolegnas. DPR harus membuktikan komitmennya dalam menjalankan prolegnas ini. RUU-RUU yang memiliki urgensi dalam penegakan HAM dan mewujudkan inklusi perlu segera disahkan. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi formalitas dan terjebak terus di prolegnas tanpa maju ke pengesahan. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang bisa mempengaruhi undang-undang yang berlaku. Beberapa putusan terbaru yang perlu dikawal contohnya adalah putusan MK nomor 62 PUU 22/2024 yang mengatur terkait presidential threshold atau ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan putusan MK nomor 168 PUU 21/2023 terkait UU Cipta Kerja. Putusan MK yang membahas tentang presidential threshold telah memutuskan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, UU Pemilu perlu direvisi agar sesuai dengan hasil putusan ini. Selain itu, DPR perlu membuat UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun sebagai diharuskan MK dalam putusannya. Belajar dari pengalaman, jangan sampai ada kejadian seperti aksi Indonesia Peringatan Darurat kemarin. Kita harus memastikan DPR dan pemerintah benar-benar menghormati putusan MK demi menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan kita. Nah, selain prolegnas dan putusan MK, ada juga wacana-wacana baru yang muncul di awal masa sidang ini. Yang pertama adalah RUU Revisi UU Minerba. Pada 20 Januari 2025, saat masih masa reses DPR, Badan Legislasi mengadakan rapat untuk menyepakati revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara atau UU Minerba sebagai usulan inisiatif DPR. Dengan dalih telah mendapat izin dari pimpinan DPR, yaitu Puan Maharani sebelum reses, dan dianggap genting karena dinamika sektor pertambangan yang selalu maju, menjadi alasan pembahasan RUU Minerba dilakukan sesegera mungkin. Salah satu yang dimaksud adalah untuk bisa memberikan izin pengelolaan tambang pada ormas, UMKM, sampai ke perguruan tinggi. Pertemuan yang tiba-tiba dan tanpa melibatkan publik ini tentu menimbulkan kecurigaan. RUU Revisi UU Minerba ini menjadi dianggap tidak transparan dan syarat akan kepentingan politik. Lalu ada juga wacana Omnibus Law politik yang berencana menggabungkan beberapa UU seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.
Sekilas, ini terdengar masuk akal, tapi ada isu besar yang harus diperhatikan, yaitu potensi penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung. Jika wacana ini benar-benar terjadi, maka hak suara rakyat akan semakin dibatasi. Demokrasi kita yang sudah dicerminkan dalam pemilihan langsung akan mengalami kemunduran. Kita harus memastikan partisipasi publik dalam pembahasan ini untuk terus dikawal. Terakhir, ada hal baru di DPR, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM. DPR mengklaim bahwa badan ini dibentuk agar aspirasi rakyat lebih terdengar. Tapi pertanyaannya, apakah badan ini benar-benar dibutuhkan? Bukankah mendengarkan aspirasi rakyat seharusnya sudah menjadi tugas anggota DPR dan kelembagaan DPR itu sendiri? Pada masa sidang pertama, BAM belum menunjukkan pergerakan yang jelas. Wakil Ketua BAM DPR RI, Taufik R. Abdullah, berpendapat bahwa BAM belum terlihat pergerakannya lantaran masih terlalu baru sehingga perlu penyesuaian. Karena keberadaan yang sudah disahkan, BAM diharapkan bisa menunjukkan peran dan fungsinya dengan baik untuk membuktikan alasannya dibentuk. Jangan sampai keberadaan BAM terbukti justru menghambat dan memperumit laju penerimaan aspirasi di DPR, bukannya menjadi solusi yang awalnya digadang. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita kawal dalam masa sidang DPR kali ini. Dari prolegnas, putusan MK, wacana baru, hingga BAM, semuanya punya dampak besar bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Yuk terus kawal DPR dan bersuara agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan berpihak kepada rakyat, serta bisa diterapkan secara berintegritas dan berkomitmen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.